Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi berdasarkan kegiatannya, perusahaan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan industri atau dikenal juga dengan istilah perusahaan manufaktur. Hanya di kurikulum SMA yang kita pelajari berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa dan juga siklus akuntansi perusahaan dagang saja. Nah, di video kali ini akan dijelaskan tentang garis-garis besar atau gambaran umum tentang bagaimana siklus akuntansi di perusahaan jasa dan juga akan disampaikan tentang bukti transaksi. Pertama kita akan mulai dari penjelasan tentang apa sih perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual produknya berupa layanan yang bersifat tidak berwujud atau intangible dengan tujuan tentunya untuk memperoleh keuntungan. Nah, contoh-contoh dari perusahaan jasa yang banyak kita temukan itu bisa berupa misalnya salon, kemudian bengkel, laundry, penginapan, kemudian ada rencar misalnya, ojek online. Nah, itu termasuk perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa di sini memiliki beberapa karakteristik ya. Di antaranya yang pertama tidak memiliki wujud real. Jadi sifatnya abstrak atau tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan atau intangible ya. Nah, kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan tidak terstandar atau bervariasi. Karena di sini tergantung dari faktor selera, kemudian waktu, kemudian karakteristik konsumen yang menggunakan layanan tersebut. Nah, yang ketiga, karakteristiknya yaitu tidak dapat dipisahkan. Artinya antara layanan yang dihasilkan itu bersamaan dengan kegiatan konsumsi jasa itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir, karakteristik dari perusahaan jasa yaitu tidak dapat disimpan karena tidak memiliki wujud. Nah, sekarang kita akan langsung mulai dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa diawali dari adanya transaction evidences ya, artinya bukti transaksi. Jadi bukti transaksi di sini merupakan sumber pencatatan bagi perusahaan. Nah, dari bukti transaksi ini ya, pencatatan pertama dilakukan dengan menyusun jurnal umum atau general journal ya. Nah, kemudian dari jurnal umum ini, selanjutnya kita akan melakukan proses memindah bukukan ke buku besar yang dikenal dengan istilah posting ya. Jadi dari jurnal kita akan posting ke buku besar atau ledger ya. Nah, setelah menyusun buku besar ya, di akhir periode kita akan menyusun yang namanya neraca saldo atau trial balance ya. Jadi neraca saldo di sini memuat saldo-saldo akun dari buku besar. Jadi dibuatnya di akhir periode setelah posting jurnal selesai dilakukan. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo ya, berikutnya kita akan menyusun jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries apabila ada hal-hal yang perlu disesuaikan ya. Jadi supaya akun-akun yang ada itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kita lakukan tahap berikutnya adalah menyusun worksheet atau kertas kerja atau juga dikenal dengan istilah neraca lajur. Jadi setelah kita menyusun neraca saldo dan menyusun jurnal penyesuaian ya, kita akan mengolah di dalam neraca lajur atau worksheet, karena juga dikenal dengan orek-oreknya ya. Tujuannya apa kita membuat worksheet atau kertas kerja? Untuk memudahkan kita di dalam menyusun laporan keuangan atau financial statement ya. Jadi di video sebelumnya sudah pernah dibahas tentang laporan keuangan dari perusahaan ya. Cuman waktu itu kita bahasnya sumber penyusunan laporan keuangannya itu berasal dari persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan pelajari di bagian siklus akuntansinya, di mana laporan keuangan ini kita susun setelah kita menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Dan masih sama ya, jadi laporan keuangan itu bisa berupa laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, setelah menyusun laporan keuangan, berikutnya kita akan menyusun jurnal penutup ya, atau closing journal entries ya.
Nah, di mana jurnal penutup di sini digunakan untuk menutup akun-akun seperti akun nominal, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban, kemudian untuk menutup akun privé, dan juga untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ya. Nah, setelah menyusun jurnal penutup, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi sebenarnya proses sudah selesai ya di periode tersebut ya, sudah berakhir sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikutnya pasti kita akan memulai periode yang baru kan ya. Nah, dalam memulai periode yang baru, kita bisa menyusun yang namanya jurnal pembalik ya. Jadi jurnal pembalik ini dibuat di awal periode akuntansi ya, sebelum memulai proses akuntansi yang baru. Jadi jurnal penutup ini dibuat dengan cara apa? Dengan cara membalik jurnal penyesuaian. Ya, dengan cara membalik jurnal penyesuaian. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibuatkan jurnal pembalik ya. Hanya beberapa jenis jurnal penyesuaian saja. Nah, berikutnya kita akan memulai lagi periode yang baru dari adanya bukti transaksi berikut seterusnya. Nah, ada juga yang perlu ditekankan di sini ya. Seperti tadi sudah disampaikan, setelah kita menyusun jurnal umum, kita akan melakukan proses posting atau memindah bukukan jurnal ke buku besar. Jadi, kalau misalnya nanti kita sudah membuat jurnal penyesuaian, itu jangan lupa diposting juga ke buku besarnya sebelum kita melanjutkan ke penyusunan kertas kerja. Demikian juga di sini ada jurnal penutup, posting juga dia ke buku besarnya sebelum kita melanjutkan ke penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang transaction evidences. Jadi, apa sih bukti transaksi? Nah, jadi bukti transaksi di sini merupakan sumber pencatatan bagi perusahaan. Bukti transaksi keuangan itu dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada bukti intern dan juga ada bukti ekstern. Nah, bukti intern ini berupa apa saja? Bisa berupa bukti memorial atau dikenal juga dengan istilah memo. Jadi, memo merupakan pencatatan antar bagian di dalam lingkungan perusahaan. Nah, jadi sebelum lanjut ya, jadi bukti intern di sini adalah bukti yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Artinya, transaksi tersebut hanya melibatkan pihak-pihak intern atau pihak-pihak di dalam perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada bukti kas masuk. Jadi, bukti kas masuk di sini merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Kemudian ada juga bukti kas keluar ya, yang berarti bahwa ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Contohnya misalnya untuk membayar gaji. Nah, selain bukti intern ada juga bukti ekstern. Tentu di sini bukti ekstern berarti melibatkan pihak di luar perusahaan. Jadi bukti ekstern di sini merupakan bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Bentuknya bisa berupa apa? Misalnya ada kwitansi ya, jadi bukti bahwa kita telah menerima sejumlah dana. Kemudian ada nota kontan ya, jadi nota kontan ini untuk transaksi misalnya kita ada membeli perlengkapan secara tunai, maka bukti yang kita peroleh adalah berupa nota kontan ya. Nah, kemudian ada faktur. Faktur inilah untuk bukti transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau misalnya kita beli perlengkapan, kita masih ngutang belum bayar, maka buktinya berupa faktur. Nah, kemudian ada juga nota debit dan nota kredit. Jadi nota debit dan nota kredit di sini merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan pengembalian atau penerimaan kembali barang yang kita beli karena tidak sesuai dengan pesanan, atau bukti transaksi terjadinya retur ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Jadi di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini di bagian kiri ini ada contoh dari bukti intern ya. Jadi misalnya ada memo. Nah, di sini misalnya dari pimpinan ditujukan kepada bagian pembukuan bahwa penyusutan penyusutan aktiva tetap ya disusutkan sekian persen dari harga perolehan. Kemudian ada juga di sini bukti pengeluaran kas ya, atau bukti kas keluar. Nah, di sini juga ada contoh bukti transaksi lainnya yaitu nota kontan. Nah, nota kontan di sini kita perhatikan kopnya ya, berarti inilah pihak yang mengeluarkan nota atau pihak penjualnya. Dalam hal inilah UD Subur Makmur, sedangkan pihak pembelinya adalah Tuan Riko. Nah, kemudian di sini juga ada contoh kwitansi. Jadi kwitansi di sini ditulis oleh pihak yang menerima dana bahwa
mereka telah menerima dana dari siapa ya, kemudian berapa jumlah uangnya, dan kepentingannya untuk apa. Ditulis juga nominalnya ya. Nah, di sini nanti yang pegang kwitansi itu siapa yang pegang aslinya? Yang pegang adalah pihak yang menyerahkan dana, sebagai bukti bahwa memang dana itu sudah diterima oleh pihak penerimanya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang gambaran umum siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk pembahasan berikutnya tentang penyusunan jurnal umum, bisa disaksikan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan stay safe.